Kenapa anggaran harus habis, tapi pengangguran tidak pernah habis? Tahukah kamu bahwa di banyak daerah, anggaran APBD setiap akhir tahun justru dipercepat pengeluarannya? Kenapa? Karena ada budaya lama yang tidak tertulis. Kalau tidak habis, tahun depan bisa dipotong. Apakah ini mitos? Tidak. Secara historis, Indonesia mewarisi sistem birokrasi kolonial yang berbasis line item budgeting. Anggaran dihitung berdasarkan pos belanja, bukan berdasarkan hasil. Artinya, yang dinilai bukan dampaknya, tapi seberapa besar anggaran terserap. Pertanyaan besar, apakah budaya ini berbahaya? Jawabannya, bisa sangat berbahaya jika tidak dikontrol. Karena ketika serapan menjadi target utama, maka yang penting bukan kualitas, bukan manfaat, bukan produktivitas, tapi bagaimana caranya dana itu keluar sebelum 31 Desember. Tahukah kamu, kenapa banyak proyek muncul mendadak di akhir tahun? Trotoar dibongkar, jalan ditambal ulang, gedung dicat ulang, pengadaan alat yang tidak mendesak. Apakah semuanya salah? Tidak selalu, tapi masalahnya muncul ketika proyek itu tidak berdasarkan kebutuhan prioritas, melainkan berdasarkan dorongan, anggaran masih sisa. Inilah yang sering oleh masyarakat disebut proyek siluman. Lalu apa dampaknya bagi masyarakat? Mari kita jawab satu persatu. Apakah ini membantu mengurangi pengangguran? Sekilas terlihat membantu, karena proyek berarti ada pekerjaan sementara. Tapi pertanyaannya, apakah itu pekerjaan produktif jangka panjang? Jika proyek hanya tambal sulam, pembangunan simbolik, atau bangunan tanpa aktivitas ekonomi, maka efeknya hanya sementara. Begitu proyek selesai, pekerjaan hilang, pengangguran kembali. Kenapa ini tidak menciptakan ekonomi kuat? Karena ekonomi kuat lahir dari produksi. Produksi artinya pabrik berjalan, pertanian modern, UMKM naik kelas, industri pengolahan tumbuh. Jika APBD lebih banyak ke belanja rutin, pengadaan tidak strategis, atau proyek non-produktif, maka uang hanya berputar sesaat, tidak menciptakan nilai tambah. Dalam ekonomi, ini disebut misallocation of public spending, salah arah penggunaan dana publik. Tahukah kamu, negara maju bukan karena anggarannya besar, tapi karena anggarannya menciptakan lapangan kerja produktif. Korea Selatan misalnya, pada era industrialisasi, menggunakan belanja negara untuk membangun industri baja, galangan kapal, pendidikan teknik. Hasilnya, lapangan kerja industri tumbuh. Bandingkan jika anggaran habis untuk proyek jangka pendek tanpa visi. Apa dampak jangka panjangnya? Ada 4 dampak besar. 1. Infrastruktur cepat rusak. Proyek akhir tahun sering dikerjakan tergesa, kualitas menurun, tahun depan diperbaiki lagi, anggaran habis lagi. Lingkaran ini terus berulang. 2. Kepercayaan publik turun. Ketika masyarakat melihat jalan baru sudah rusak, gedung mangkrak, proyek tak jelas urgensinya, muncul pertanyaan, uangnya kemana? Trust turun, dan ketika trust turun, investasi ikut menurun. 3. Pengangguran struktural. Jika APBD tidak fokus pada pelatihan berbasis industri, inkubator UMKM, pengolahan hasil pertanian, kawasan industri lokal, maka tenaga kerja tetap tidak punya skill relevan. Akibatnya, low skill, garis bawah, low wage, garis bawah, sulit berkembang. 4. Ketimpangan ekonomi. Belanja yang tidak produktif tidak meningkatkan daya saing daerah. Daerah tetap konsumtif, impor tinggi, industri lemah, lapangan kerja terbatas. Pertanyaan paling kritis, kenapa ini terus terjadi? Ada beberapa sebab historis dan struktural. Evaluasi berbasis serapan bukan dampak. Siklus politik 5 tahunan, lemahnya pengawasan publik, reformasi birokrasi yang belum tuntas. Budaya ini diwariskan bukan selalu karena niat jahat, tapi karena sistemnya memang seperti itu sejak lama. Lalu solusinya apa? Apakah bisa berubah? Bisa, dan beberapa daerah sudah mulai. Solusi pertama, ubah ukuran kinerja. Bukan lagi berapa persen anggaran terserap, tapi berapa lapangan kerja tercipta, berapa UMKM naik kelas, berapa kemiskinan turun. Solusi 2, performance-based budgeting. Anggaran diberikan jika target tercapai,
Jika program tidak berdampak, tidak dilanjutkan. Solusi ketiga, transparansi digital, e-budgeting, e-procurement, dashboard proyek terbuka. Ketika publik bisa melihat, ruang proyek siluman menyempit. Solusi keempat, fokus ke produksi. APBD harus diarahkan ke industri pengolahan lokal, pertanian bernilai tambah, pelatihan vokasi sesuai pasar, infrastruktur ekonomi, bukan hanya simbol. Karena satu pabrik lebih berdampak jangka panjang daripada 10 proyek tambal sulam. Kesimpulan besar, masalahnya bukan pada anggaran habis atau tidak. Masalahnya adalah apakah anggaran menciptakan produksi. Jika hanya habis tanpa produktivitas, maka yang tersisa adalah proyek selesai, dana hilang, pengangguran tetap ada. Tapi jika anggaran diarahkan dengan visi, maka setiap rupiah bisa menjadi mesin pencipta kerja. Tahukah kamu, negara kaya sumber daya tidak otomatis kaya pekerjaan. Yang menciptakan kerja bukan hanya uang, tapi arah penggunaan uang itu. Dan disitulah masa depan daerah ditentukan. Jika konten Gladiator Neraka bermanfaat, like, comment, subscribe, and share.